I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Marahman Deputi dari kelas 1D D3 Teknik Listrik nomor NIM 2201032036. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pembahasannya motor DC seri. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian dari motor DC seri. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi utama motor ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang motor DC seri. Motor DC seri adalah motor yang kumparan medannya itu dihubungkan secara seri dengan armatur. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik yang berada pada kumparan medan akan sama dengan arus listrik yang berada pada kumparan angker atau armatur. Kecepatan pada motor DC seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Dan yang kedua adalah prinsip kerja dari motor DC seri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja dari motor DC seri. Jadi, dari prinsip kerja dari motor DC seri ini adalah ketika arus besar mulai mengalir melalui medan gulungan dinamo, maka kumparan itu akan menghasilkan produksi medan magnet. Jadi, secara tidak langsung ketika arus mengalir ke medan magnet, ketika arus mengalir ke gulungan dinamo, maka dia akan menghasilkan medan magnet terkuat. Lalu kekuatan medan magnet ini memberikan poros jangkar dengan jumlah torsi yang besar. Torsi yang besar menyebabkan jangkar mulai berputar dengan jumlah daya maksimum dan jangkar akan mulai berputar. Jadi dari motor DC ini torsinya lebih besar dibandingkan dengan motor-motor DC yang lainnya. Yang ketiga adalah komponen-komponen yang ada pada motor DC seri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada motor DC. Jadi, komponen-komponen yang ada pada motor DC ini yang pertama itu adalah rotor, yang kedua itu ada komutator, yang ketiga itu ada stator, yang keempat ada gandar, yang kelima ada belitan medan, yang keenam ada kuas. Nah, jadi komponen tetap motor itu ada dua, yaitu rotor dan stator. Kumparan yang tetap itu adalah stator, sedangkan kumparan yang bergerak itu adalah rotor. Jadi tadi itu stator itu adalah kumparan yang tetap. Jadi stator ini dibangun dengan dua bagian kutub elektromagnet, yaitu utara dan selatan. Selanjutnya rotor. Rotor itu termasuk armatur dan lilitan pada inti yang tergabung dengan komutator. Dan sumber daya yang dapat dihubungkan ke belitan angker di seluruh susunan sikat dihubungkan sama dengan komutator. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari motor DC seri. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari motor DC seri ini. Kelebihan dari motor DC seri ini yang pertama itu adalah daya torsi awal yang luas atau daya torsi yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk motor seri ini torsinya itu sangat besar. Dan yang kedua itu kelebihan dari motor DC seri ini, perakitannya mudah dan desainnya yang sederhana. Dan yang ketiga itu perlindungannya yang mudah. Dan yang keempat itu hemat biaya. Selanjutnya kekurangan atau kelemahan dari motor DC seri ini, yang pertama itu adalah pengaturan kecepatan motor tuh yang sulit diatur karena torsi yang besar tadi.
Dan yang kedua, ketika kecepatan dinaikkan, maka torsi motor DC akan menurun dengan tajam. Gambar rangkaian dari motor DC seri. Jadi, ini adalah gambar rangkaian dari motor DC seri. DC voltage source itu adalah sumber tegangan DC. Series field itu adalah kumparan medan, dan armatur itu adalah kumparan armatur. Jadi dapat kita lihat dari gambar ini bahwa kumparan medan itu diserikan dengan kumparan armaturnya. Cukup sekian materi dari motor DC seri yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.